ngomong kemanusiaan, kemanusiaan, HAM, hak asasi manusia. Kemana orang-orang seperti ini yang teriak kemanusiaan, demo turun ke jalan kemanusiaan? Kemana suara? Tak ada ngomong kemanusiaan. Kalau orang Kristen yang dihabisi nyawanya, kenapa tidak ada yang ngomong kemanusiaan? Yang mirisnya, berapa banyak orang Kristen ngomong kemanusiaan, teriak kemanusiaan kepada Palestina. Saudara seimannya yang dibantai, dihabisi, dipenggol kepalanya, saudara. Yang ngomong teriak-teriak kemanusiaan tentang Palestina, tak ada yang berteriak lagi kemanusiaan. Diam semua, bungkam ketakutan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita duka dari saudara seiman kita, di mana kejadian 70 orang Kristen di dalam gereja. Nah, di sini kalau kita melihat sahabat, pelakunya adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama, saudaraku. Luar biasa sekali ya, bagaimana kelakuan mereka menghabisi orang Kristen berdasarkan agama. Saya ambil berita ini di sindonews.com. Berita ini dimuat Jumat 21 Februari 2025. Jadi berita ini masih baru dan masih hangat sahabat ya. Kabar duka ini kita berdoa supaya orang Kristen di sana dikuatkan dan keluarga yang ditinggal Tuhan berikan kekuatan. Aduh, saya nggak sanggup sebenarnya saudaraku membaca berita-berita begini. Sedih sekali ya, di tahun 2025 masih saja ada terjadi pembunuhan kepada orang-orang Kristen berdasarkan agama. Saya bacakan medianya, sebanyak 70 orang warga Kristen ditemukan tewas setelah dieksekusi di dalam sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo DRC yang dilanda konflik. Menurut Open Doors, kelompok pembela komunitas Kristen yang teraniaya mengatakan 70 jasad yang dipenggal ditemukan di sebuah gereja Protestan di kota Kasanga di wilayah Lubero di Provinsi Kivu Utara menjelang akhir pekan lalu. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, tetapi Open Doors dengan beberapa organisasi lain menuduh pasukan demokratik sekutu ADF sebagai pelaku pembantaian tersebut dengan mengutip sumber lapangan. Para korban diduga telah disandra beberapa hari sebelum mereka dibunuh. Jadi saudara yang terkasih, penyanderaan ini bisa saja ya terjadi sampai mereka menerima agama yang ditawarkan, dan hal-hal seperti ini sering terjadi ya. Dan puji Tuhan, saya menduga mereka tidak mau terima agama dari peneror itu sahabat, sehingga mereka di kepalanya. Luar biasa iman mereka ya, disandra beberapa hari sebelum dibunuh. Administrator militer wilayah Lubero Alain Kiwewa mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki insiden itu. Menurut laporan kantor berita Agensi de Presse Africaine Jumat 21 bulan 2 2025, sumber-sumber lokal menduga ADF, sebuah kelompok Islamis asal Uganda yang berafiliasi dengan ISIS, serta kelompok-kelompok bersenjata lokal bertanggung jawab atas pembantaian itu. Kelompok-kelompok ini telah mempertahankan iklim teror di wilayah itu selama beberapa bulan imbuh laporan tersebut. Menurut laporan tersebut, para korban yang telah diikat dan dieksekusi telah diculik pada 12 Februari. Wow, berapa minggu itu sahabat ya, mereka disandra, disuruh, dipaksa mungkin untuk berpindah agama, mereka nggak mau sahabat, sampai mereka dieksekusi tanggal 21 itu ya. Aktivitas anti-aborsi konservatif Amerika Lila Rose memposting di Twitter ini sahabat ya. Nah, kalau di X itu di Twitter, mengerikan, 70 orang Kristen secara brutal oleh kelompok Islamis di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo, di mana kemarahan media. Berdoalah untuk orang-orang Kristen yang teraniaya. Oh Tuhan Yesus, sampai sekarang Tuhan pengikut-Mu masih terus dianiaya, dihabisi nyawanya. Tuhan, ini adalah penggenapan firman-Mu ya Bapa. Hamba percaya Tuhan Yesus, Tuhan, daerah ini akan mengalami mujizat pertobatan. Akan banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena sudah tercurah darah para martir di tempat ini Bapa. Mereka pejuang-pejuang Kristus, laskar-laskar Kristus yang dihabisi nyawanya
oleh sekelompok orang yang mengaku beragama. Ya Tuhan, Tuhan biarlah curahkan mujizat pertobatanmu buat daerah tersebut. Akun media sosial Lips of TikTok juga memposting tentang hal ini dengan keterangan 70 orang Kristen ditemukan di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo. Mereka dilaporkan menjadi sandera kelompok Islamis ADF afiliasi ISIS. Mengapa MSM atau media arus utama tidak meliput berita ini? Jadi seorang pegiat media sosial, saudaraku, protes. Kenapa berita ini tidak diberitakan di televisi-televisi? Kenapa semua media diam? Karena ada orang Kristen 70 dihabisi nyawanya secara membabi buta oleh orang aktivis yang mengaku beragama. Jadi dia protes, sahabat ya. Media-media ketakutan meliput ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi media bungkam, tetapi YouTube tetap bersuara, sahabat. Ya, bersyukurlah saudaraku masih ada media-media Kristen seperti YouTuber gitu ya, Facebooker, itu masih berani menyuarakan hal ini. Pakar hukum Open Doors untuk pekerjaan di Afrika Sub-Sahara John Samuel berkata, Open Doors mengutuk keras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyerukan kepada masyarakat sipil, pemerintah dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur tempat kelompok bersenjata seperti ADF beroperasi. Seorang penetua komunitas evangelis di Afrika Tengah berkata, kami tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana berdoa. Sudah terlalu banyak pembantaian, semua kehendak Tuhan terjadi. Wah, ternyata saudaraku, sebelum kejadian 70 orang di ini saudara, ternyata sudah banyak sekali orang Kristen dihabisi nyawanya. Nah, menyedihkan saudara. Itulah sebabnya kita saudaraku ya terus menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik supaya mereka dijangkau. Kalau mereka diselamatkan, kalau mereka tidak menganut kepercayaan itu lagi saudaraku, maka kekerasan demi agama pasti berkurang. Ya, itulah tujuan kita sahabat, mengurangi orang-orang yang melakukan kekerasan demi agama. Ya, orang-orang begini pasti ada juga yang membela ini, ada yang mendukung, ada yang mendonasikan sahabat kekerasan demi agama. Bahkan konyolnya mereka ini menganggap menghabisi nyawa orang Kristen masuk surga. Sungguh memalukan. Makanya orang seperti ini harus kita jangkau, rebut jiwa mereka, jangkau mereka, beritakan kabar baik itu, beritakan keselamatan itu kepada mereka supaya mereka bertobat, tidak melakukan kekerasan demi agama. DRC telah berada dalam kondisi perang dan konflik yang hampir terus-menerus selama lebih dari 3 dekade. Tetap kekerasan telah meningkat baru-baru ini, khususnya dengan kemajuan gerakan 23 Maret dalam kurung M23. Jadi sepertinya ada kegerakan yang mereka juluki M23. Itu saudaraku adalah gerakan menghabisi nyawa orang-orang Kristen, menghabisi nyawa pengikut-pengikut Kristus yang telah merebut lokasi-lokasi strategis termasuk Kota Goma dan Bukayu. ADF adalah kelompok pemberontak lain yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Salah satu alasan pasukan Uganda baru ini dikerahkan ke Kongo Timur untuk membantu pasukan Kongo. Nah, itu saudaraku ya beritanya di Sindo News. Nah, sebenarnya ada banyak lagi berita saudaraku di Twitter juga. Ini ada sahabat ya, di Twitter juga ada, di Instagram ada. Nah, ini Sindo di Demokrasi News. Nah, saudara terjadi ini ya. Tetapi media televisi takut sahabat ya untuk memberitakan ini. Miris sekali. Kenapa mereka takut ya? Mereka kan selalu ngomong kemanusiaan, HAM, hak asasi manusia. Kemana orang-orang seperti ini yang teriak kemanusiaan, demo turun ke jalan kemanusiaan? Kemana saudara? Tak ada ngomong kemanusiaan. Kalau orang Kristen yang dihabisi nyawanya, kenapa tidak ada yang ngomong kemanusiaan? Yang mirisnya, berapa banyak orang Kristen ngomong kemanusiaan, teriak kemanusiaan kepada Palestina. Saudara seimannya yang dibantai, dihabisi, dipenggol kepalanya saudaraku. Yang ngomong teriak-teriak kemanusiaan tentang Palestina. Tak ada yang berteriak lagi kemanusiaan. Diam semua, bungkam ketakutan. Mana orang-orang yang tadi ngomong teriak kemanusiaan, yang sok-sokan tadi? Tak ada sama. Kejadian di negara ini menurut berita ini sudah sering terjadi pembantaian 70 orang sama. Itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat banyak sekali saudara. Nyawa orang
dihabisi. Kasihan itu. Kalau bapak-bapak yang dihabisi, saudaraku, maka istrinya akan menjadi janda, anaknya akan menjadi yatim. Kalau suami istri yang dihabisi nyawanya, kasihan anaknya kalau masih hidup, maka anak itu akan jadi yatim piatu. Akibat ulah-ulah orang yang mengatasnamakan agama menghabisi nyawa orang. Banyak kejadian ini, memenjarakan atas nama agama, menggeruduk rumah atas nama agama, menghabisi nyawa orang atas nama agama. Banyak kejadian begini-begini, saudara. Makanya kita terus betul memberitakan kabar baik, menjangkau mereka, supaya mereka tidak terpapar dengan kekerasan atas nama agama. Memang ketika kejahatan dibungkus berdasarkan agama, apapun akan mereka lakukan. Ya, bisa saja orang yang suka membunuh nyawa orang, menghabisi nyawa orang, jika dibungkus berdasarkan agama, maka ketika dia menghabisi nyawa orang, dia anggap itu pekerjaan mulia, pekerjaan yang benar. Makanya saudaraku, rebut mereka, jangkau mereka. Saatnya kita terus berdoa agar banyak orang diselamatkan karena nama Tuhan Yesus. Ketika nama Yesus diberitakan, Injil diberitakan, maka kesudahannya sudah semakin dekat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah berita hari ini yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo semua, kita mendapatkan berita dari Open Doors. 70 orang Kristen ditemukan dipenggal di gereja di Kongo. Ini baru terjadi teman-teman. Berita ini dimuat tanggal 18 Februari 2025. Kita perlu prihatin dan mendoakan mereka. Tetapi kita juga perlu waspada, karena hal seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita, jika kita tidak mencegahnya. Karena Kongo sebenarnya mayoritas beragama Kristen. Jadi sekarang kita akan baca berita ini bersama-sama. Setelah itu kita akan berdoa bagi mereka. Dan pada akhirnya kita akan mengambil kesimpulan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari peristiwa ini. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Ini dari situs Open Doors, tanggal 18 Februari 2025. 70 umat Kristen ditemukan terpenggal di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo, DRC, dalam serangan terbaru yang menghancurkan terhadap umat beriman di timur laut negara tersebut. Menurut sumber di lapangan, sekitar pukul 4 pagi Kamis lalu, 13 Februari, tersangka militan dari Pasukan Demokratik Sekutu, ADF, kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS, mendatangi rumah-rumah di Maiba di wilayah Lubero, sambil berkata, keluar, dan jangan membuat keributan. 20 pria dan wanita Kristen keluar dan ditangkap. Terguncang oleh insiden ini, warga masyarakat setempat di Maiba kemudian berkumpul untuk mencari cara membebaskan mereka yang ditawan. Namun militan ADF mengepung desa tersebut dan menangkap 50 orang penganut agama lainnya. Pemimpin gereja setempat berkata, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana berdoa, kami sudah muak dengan pembantaian. Ke-70 orang yang diculik dibawa ke gereja Protestan di Kasanga, dan di sana mereka dibunuh secara tragis. Mohindo Musunzi, Direktur Sekolah Dasar Kombo, yang merupakan milik gereja CK20, mengatakan bahwa sebelum insiden ini, gereja, sekolah, dan pusat kesehatan semuanya tutup karena situasi keamanan yang kacau. Kami harus memindahkan semua kegiatan ke Funying, katanya. Sumber di lapangan melaporkan bahwa, hingga kemarin, Selasa 18 Februari, beberapa keluarga belum dapat menguburkan jenazah mereka karena kondisi tidak aman di daerah tersebut. Banyak umat Kristen kini telah meninggalkan daerah tersebut demi keselamatan mereka. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara berdoa. Kami sudah muak dengan pembantaian, kata seorang penatua gereja CK20. Semoga hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Meningkatnya kekerasan dan pengungsian internal. Insiden mengerikan terbaru ini merupakan kelanjutan dari meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh militan ADF di wilayah timur laut negara tersebut. Pada tahun 2014, kelompok tersebut mengintensifkan serangan di wilayah Beni di Provinsi Kivu Utara, dan sejak itu serangan telah menyebar ke wilayah Irumu dan Mambasa di Provinsi Ituri, dan sekarang memengaruhi Lubero. Dalam bulan lalu saja, kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 200 orang di wilayah kekuasaan Baswaga, menurut situs web berita lokal. Hal ini menjelaskan mengapa DRC naik 6 peringkat ke posisi 35 dalam daftar pantau dunia terbaru. Tahun lalu, 355 orang terbunuh karena keyakinan mereka, dibandingkan dengan 261 orang pada tahun sebelumnya, sementara sekitar 10.000 orang mengungsi di dalam negeri, yang berarti 10 kali lebih banyak dari tahun 2023. Rumah-rumah telah dijarah dan dibakar, sekolah-sekolah dipindahkan,
Gereja-gereja dan fasilitas kesehatan ditutup, dan beberapa desa Kristen telah ditinggalkan sama sekali. Aktivitas terkini kelompok pemberontak M23, yang dilaporkan didukung oleh Rwanda, telah menambah kerentanan umat Kristen. Panggilan untuk tetap berdoa. Open Doors mengutuk keras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyerukan kepada masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur, tempat kelompok bersenjata, seperti ADF, beroperasi, kata John Samuel, pakar hukum Open Doors untuk pekerjaan di Afrika Sub-Sahara. Kekerasan terjadi dalam konteks impunitas, di mana hampir tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban, lanjutnya. Pembantaian ini merupakan indikator yang jelas dari pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil dan masyarakat yang rentan, yang seringkali menargetkan orang Kristen, yang dilakukan oleh ADF, afiliasi yang disebut negara Islam. Kami juga menyerukan kepada komunitas Kristen internasional untuk terus berdoa bagi umat Kristen dan komunitas rentan di Kongo bagian timur, imbu John Samuel. Berdoalah agar kekerasan segera berakhir dan agar pemerintah di semua tingkatan menangani kekerasan dan dampaknya dengan tekun, tidak memihak dan transparan. Berdoalah bagi gereja di Lumbero yang berupaya memberikan bantuan fisik dan spiritual kepada keluarga yang terdampak. Mohon doanya. Semoga penghiburan Tuhan meliputi semua orang yang berduka dan trauma atas kejadian ini, dan semoga orang-orang Kristen di daerah yang terkena penganiayaan diperkuat imannya kepada Yesus. Agar Tuhan campur tangan dalam menghentikan serangan-serangan ini, dan agar pemerintah-pemerintah nasional dan internasional, organisasi-organisasi dan pasukan-pasukan keamanan berbuat lebih banyak untuk menyediakan keamanan dan keadilan di wilayah tersebut. Bahwa Roh Kudus akan melembutkan hati para militan ADF, menuntun mereka kepada Yesus, dan bahwa semua rencana mereka akan digagalkan. Bagaimana orang Kristen dianiaya di Republik Demokratik Kongo? Meskipun sebagian besar penduduk Republik Demokratik Kongo, DRC, beragama Kristen, penganut agama tersebut semakin rentan terhadap penganiayaan. Pendeta dan pemimpin Kristen menjadi sasaran dan dilecehkan karena iman mereka, terutama di Kongo bagian timur. Keluarga mereka juga terancam. Gereja yang mengkritik pemerintah atau kelompok bersenjata seperti Pasukan Demokratik Sekutu, ADF, dapat ditutup dan para pemimpinnya ditangkap atau diserang. Para pemeluk agama Islam dan agama asli menghadapi tekanan dari keluarga mereka untuk kembali ke agama lama mereka. Republik Demokratik Kongo tidak memiliki undang-undang khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan Kristen yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan paksa. Perempuan Kristen juga berisiko mengalami penculikan, pemerkosaan, perdagangan manusia, dan perbudakan seksual, terutama oleh ADF. Pria Kristen berisiko dimutilasi, diculik, dipaksa bergabung dengan kelompok milisi, dan dibunuh. Pria dan anak laki-laki juga dapat menghadapi kekerasan seksual. Untuk melarikan diri, pria Kristen mungkin dipaksa membayar uang tebusan yang besar, yang membuat keluarga mereka semakin terjerumus ke dalam kemiskinan. Pria Kristen juga menghadapi diskriminasi di tempat kerja, dan mungkin ditolak pekerjaan. Mereka datang untuk memusnahkan kita, tapi iman kita tidak boleh luntur. Tuhan berperang untuk kita, kata Nema yang kehilangan putranya yang berusia 4 tahun dalam serangan bom di gereja mereka. Mengapa umat Kristen dianiaya di DRC? Umat Kristen sering menghadapi penganiayaan dan kekerasan berat dari militan Islam ADF, terutama di wilayah timur. Bersekutu dengan kelompok negara Islam, ADF menculik dan membunuh umat Kristen serta menyerang gereja-gereja yang menyebabkan teror, ketidakamanan, dan pengungsian yang meluas. Kelompok pemberontak M23, yang dilaporkan didukung oleh Rwanda, juga menargetkan warga sipil Kristen sehingga memperburuk situasi. Konversi dari Islam dianggap memalukan oleh keluarga dan masyarakat, dan ini sering menjadi sumber penganiayaan dan tekanan. Mendapatkan makanan adalah masalah utama kami sekarang setelah kami mengungsi, karena kami tidak punya tempat untuk bertani, kata Jerome. Siapa yang paling rentan di DRC? Umat Kristen menghadapi kesulitan dan serangan kekerasan dari militan Islam yang khususnya aktif di Provinsi Kivu Utara di bagian timur negara tersebut. Apa yang berubah di DRC tahun lalu? DRC naik 6 peringkat dalam daftar pantauan dunia akibat meningkatnya kekerasan. Tahun lalu terjadi peningkatan serangan terhadap umat Kristen dari Pasukan Demokratik Sekutu, ADF. Mereka adalah ekstremis Islam memiliki hubungan dengan kelompok negara Islam. Serangan terkoordinasi telah menewaskan puluhan orang, membuat ribuan orang mengungsi, dan membuat umat beriman hidup dalam ketakutan. Sebenarnya, ini adalah doa, tidak lain hanyalah doa. Kami meminta semua orang Kristen untuk terus bersyafaat bagi kami, kata Aristoteles Kambale. Bagaimana saya dapat membantu umat Kristen di DRC? Mohon terus doakan saudara-saudari Anda di Republik Demokratik Kongo. Karunia dan doa Anda sangat berarti bagi mereka yang mengikuti Yesus, berapapun biayanya. Open Doors bekerja melalui mitra lokal untuk mendukung umat Kristen di DRC.
melalui pelatihan bertahan hidup dari penganiayaan, proyek pemberdayaan ekonomi, dan perawatan trauma. Mohon doanya. Bapa Surgawi, kami mengangkat hati orang-orang DRC yang menderita karena kekerasan dan pengungsian. Berikan mereka penghiburan, stabilitas, dan harapan-Mu. Kuatkan iman orang-orang percaya baru dan bimbing mereka dalam pemuridan mereka. Kami berdoa untuk kedamaian dan agar hati para ekstremis berbalik kepadamu. Amin. Nah, itulah berita tentang 70 orang Kristen yang dibantai di Kongo. Walaupun Kristen adalah mayoritas di situ, mereka tetap diperangi oleh kelompok teroris Islam. Oleh karena itu, kita yang merupakan minoritas di Indonesia harus selalu sadar bahwa kita selalu dalam keadaan terancam. Kita harus semakin menjadi garam dan terang dunia dan memberitakan Injil kepada mereka sebelum mereka yang datang membunuh kita. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.